Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bapak sekalian rahimakumullah. Kami atas nama Badan Pembina Harian Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul Yogyakarta merasa bersyukur karena rahmat Allah Pondok Pesantren Asy-Syifa telah berjalan sekitar 31 tahun dengan berbagai dinamika. Kami tetap bisa menjalankan fungsi pendidikan pondok pesantren yang memang dilatar belakangi untuk meneguhkan akidah, untuk meneguhkan identitas Muhammadiyah. Pondok pesantren ini awal mulanya digagas oleh 3 orang. Yang pertama almarhum Kiai Haji Marijo Iman, yang kedua Haji Hadi Suyatman, juga sudah almarhum, mudah-mudahan menjadi amal solehnya ini. Kemudian yang ketiga oleh Mas Dr. Andes Haji Busro Mustahar. Di awal tahun 1988, ketika beliau ini intens berdiskusi dan akhirnya mengusulkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Bambang Lipuro untuk mendirikan pondok pesantren yang dicita-citakan berdasarkan ayat 123 At-Taubah, bahwa kita semuanya tidak harus pergi berperang, tetapi ada sebagian kecil yang menekuni persoalan keagamaan. Nah, dari diskusi itulah kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Bambang Lipuro menetapkan panitia pendiri pondok pesantren tersebut yang terdiri kira-kira 9 orang. Dan ini dokumennya saya yang belum pernah ketemu. Dokumen yang paling tua ini adalah SK pimpinan cabang Muhammadiyah yang mengangkat tentang badan pengelola pondok pesantren tersebut, dan juga dikukuhkan dengan keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah pada tahun 1989 setelah pondok pesantren ini dilonsing oleh wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu Dr. Amin Rais. Bapak sekalian rahimahullah, itu adalah sejarah lahirnya pondok pesantren. Nah, perjalanan memang sangat panjang. Di awal-awal itulah teman-teman pendiri kemudian melakukan rekrutmen terhadap pengasuh pondok pesantren kala itu. Ada Ustadz Solihul Hadi, ini lulusan pondok pesantren Kerapia. Ada namanya Mas Insan Mustadawan dari Pondok Gontor, ada Slamet El Jihad, ada Ramlan, ada Zainal, ini semuanya dari Pondok Pesantren Gontor yang melakukan pengasuhan di awal. Baru kemudian karena Pondok Pesantren ini menjadi pemenang pimpinan wilayah Muhammadiyah, maka pada tahun 1993, pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ketika itu ketuanya almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Muqaddas MAG memberikan tugas, memberikan kepercayaan kepada Ustadz Umar Budiargo untuk mengelola pondok pesantren tersebut, dengan catatan bahwa sebagaimana tujuan awal, pondok ini melakukan pendalaman terhadap paham keagamaan menurut Muhammad.
Nah, nama Asyifa ini memang didapatkan dari diskusi yang cukup panjang. Karena inspirasi nama ini banyak sekali. Tapi dua nama yang ketika itu bersaing. Satu Asyifa, yang artinya pengobatan. Kemudian yang kedua adalah Al-Ghuraba, yang maksudnya bahwa pondok ini harus berbeda, harus terpisah dari komunitas kita. Nah, tipe ini yang kemudian dicarikan tujuan. Ada tipe Al-Mu'min Ruki, ada tipe Pabelan Magelang, ada tipe Gontor. Kemudian yang lain-lain. Maka kemudian nama ini diputuskanlah menjadi Asyifa Muhammadiyah dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, sebetulnya di Perserikatan Muhammadiyah itu kurang familiar, kurang lazim ketika mendirikan amal usaha yang namanya pondok pesantren. Karena apa? Secara konvensional, pondok pesantren itu kan perpaduan 3 unsur. Pertama adalah adanya seorang kiai, kedua adanya masjid, dan ketiga adanya santri. Nah, sang kiai inilah yang kemudian secara otoritas diberikan kewenangan untuk menjalankan pondok. Namun di dalam kaidah pondok pesantren ketika itu, Muhammadiyah tetap menggariskan bahwa amal usaha termasuk pondok pesantren juga harus mengikuti kaidah-kaidah lembaga pendidikan yang ada ketika itu adalah pendidikan secara umum. Pendidikan yang dikelola, diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Majelis Pendidikan. Maka komprominya itu ketika itu ada badan pengasuh dan yang kedua adalah badan pengelola ataupun badan pembinaan. Nah, dari perjalanan ini ternyata ada hambatan-hambatan psikologis yang memang tidak bisa cepat untuk diatasi. Maka ketika diserahkan kepada Ustadz Umar Budiarto, badan pengelola atau badan pembina ini ditiadakan. Dan semuanya diserahkan pada otoritas kiai. Oleh karena itulah dari tahun 1993 sampai 2008, pondok pesantren Asyifa ini diasuh oleh Ustadz Umar Budiarto dengan berbagai macam prestasi, dengan berbagai macam catatan-catatan yang pada akhirnya Ustadz Umar Budiarto ini mengembalikan mandatnya kepada Perserikatan Muhammadiyah karena beliau ada kesibukan yang lain, kesibukan yang tidak mungkin dirangkap untuk mengelola pondok pesantren Asyifa di Bambang Negoro. Maka sejak 2008 itulah ketika kewenangan di pimpinan wilayah juga ditiadakan dan pimpinan daerah belum ada peraturannya, maka secara ad hoc pondok pesantren Asyifa Muhammadiyah Bantul ini di bawah pengelolaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Yang hampir sama dengan ketika itu, maka diadakan lembaga ataupun institusi pertama adalah pengasuh, kemudian yang kedua adalah badan pembina harian. Badan pembina harian yang pertama ketika itu dipercayakan pada Ustadz Dr. Andes Haji Mugianto MSI serta teman-teman. Kemudian setelah habis periodenya diamanahkan kepada Kiai Haji Asrori Ma'ruf MPD sampai 1 periode. Saya ketika itu adalah menjadi wakil ketua badan pembina harian. Nah, ketika Kiai Asrori merasa undur, maka beliau mengundurkan diri sehingga sampai sekarang badan pembina harian dipercayakan pada kami dan teman-teman. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam miladnya yang kesekian kali inilah
Badan Pembina Harian beserta seluruh jajaran pengasuh, seluruh keluarga besar pondok pesantren melakukan langkah-langkah meskipun kecil tapi pasti, yaitu dengan pengembangan metode yang kembali kepada kitohnya untuk memperdalam dan memperteguh paham agama menurut Muhammadiyah. Kemudian juga mengembangkan kerjasama dengan seluruh pihak dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari modal tanah yang dulu dibeli dari pemerintah Desa Sumbermulyo yang luasnya 10.000 meter lebih sedikit, ini sekarang telah didirikan, ada asrama putra, ada badan latihan kerja, dan sebagainya. Kemudian wakaf dari keluarga Umar Budiarjo di sebelah barat, Umar Budiarjo sebelah barat ini ada masjid, ada asrama putri. Nah, inilah yang terjadi pada saat-saat ini. Kami konsisten sepanjang perjuangan ini memperdalam pemahaman agama menurut Muhammadiyah. Sehingga diharapkan, dan memang target kami, cita-cita kami ini, membuat santri-santri ini sebagai manusia pembelajar, teguh dengan paham agama menurut Muhammadiyah, beramal dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga mohon maaf kalau memang ketika kami ada aspirasi, ada tuntutan di luar itu, maka Badan Pembina Harian tetap mengerahkan kepada fokus utama adalah peneguhan pemahaman agama menurut Muhammadiyah. Baru yang lain-lain ada tahfidz dan sebagainya, ini adalah bagian dari metode pengembangan metode pemahaman agama menurut Perserikatan Muhammadiyah. Dan karena sudah terkondisi sejak diasuh oleh Ustaz Umar, ada beberapa santri yang karena situasi, karena kemampuan ekonominya tidak dipungut biaya, maka usaha-usaha yang sah, yang halal dari teman-teman Badan Pembina Harian ini tetap kita lakukan dengan menjemput donatur dan lain sebagainya. Ini perjalanan Pondok Pesantren Muhammadiyah Bantul yang bertempat di Ganjuran, Sumbermulyo, Bambang Bantul. Mohon doa restunya saja kepada ibu bapak sekalian, dan kami konsisten dengan cita-cita kami, dengan tujuan kami dalam rangka menentukan paham keagamaan menurut Perserikatan Muhammadiyah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan semangat buat kita semuanya. Asurun minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.